Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil pengamatan kami tentang atau mengenai akar tumbuhan singkong. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Setiani dengan nomor ekor NPM 102. Perkenalkan, saya Putri Setiani dengan ekor NPM 109. Perkenalkan, nama saya Kadek Putri Ardiani Kucala dengan nomor ekor NPM 104. Perkenalkan, nama saya Niluputuanggi Pramesti Putri, nomor ekor NPM 105. Perkenalkan, nama saya Maria Carolina Tute Eke dengan nomor ekor NPM 106. Baik, kembali lagi dengan saya Cindy. Kali ini saya dan teman-teman saya akan memaparkan hasil dari pengamatan kami tentang akar tanaman singkong. Nah, seperti yang kita tahu, tanaman singkong itu memiliki umbi atau lebih tepatnya itu adalah umbi akar. Dan perakaran dari singkong ini lumayan kompleks atau cukup kompleks, maka dari itu saya akan dibantu oleh teman-teman saya untuk menjelaskan bagaimana sistem perakarannya, bagaimana sistem percabangan akar, dan bagaimana adaptasi sistem perakaran pada tanaman singkong. Baik, untuk materi 1 saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perakaran dari pohon singkong. Tanaman singkong memiliki sistem perakaran serabut yang terspesialisasi di mana akarnya dapat berubah bentuk karena berbeda dengan fungsi asal. Tanaman singkong merupakan tanaman dikotil dengan akar menggembung yang berisi cadangan makanan. Secara morfologi, bagian akar dari pohon singkong ini dapat dibedakan menjadi yang pertama leher akar. Leher akar yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Yang kedua ada batang akar atau corpus radices di mana bagian akar yang terletak antara leher akar dengan ujung akar. Yang ketiga ada cabang-cabang akar atau radix lateralis di mana bagian akar yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Di sini saya sudah mempunyai pangkal batang dari batang pohon singkong dan dapat kita lihat pangkal batang ini tumbuh cabang-cabang akar dan masing-masingnya sudah melakukan percabangan lagi. Yang keempat terdapat serabut akar atau fibula radicalis di mana cabang akar yang halus dan berbentuk seperti serabut. Di sini saya sudah mempunyai cabang akar ini sendiri dan cabang akar ini melakukan percabangan lagi yang berbentuk seperti serabut. Ini merupakan cabang dari percabangan akar sebelumnya. Dan yang terakhir ada rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar yang bisa disebut dengan pilus radicalis. Ini merupakan bagian akar yang sesungguhnya merupakan penonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang. Bentuknya seperti bulu atau rambut, oleh sebab itu dinamakan rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar. Dengan adanya rambut-rambut akar ini, bidang penyerapan di akar jadi lebih luas sehingga zat air atau zat makanan dapat diserap dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan akar singkong. Akar singkong adalah jenis akar serabut terspesialisasi yang memiliki cabang besar dan kita sebut dengan umbi. Umbi akar adalah tanaman umbi yang menggunakan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Akar serabut dengan sejumlah akar cabang yang belakang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Ukuran umbi-umbi rata-rata bergaris tengah antara 2-3 cm dan panjangnya 50-80 cm. Tergantung dari klon atau kultivar. Anggota dalam umbinya berwarna kuning atau kekuning-kuningan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk adaptasi sistem akar pada tanaman singkong. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu adaptasi dan sistem perakaran pada tanaman. Adaptasi adalah organisme dalam mengatasi tekanan lingkungannya sehingga bisa bertahan hidup. Sedangkan akar merupakan bagian dari tumbuhan yang tidak nampak dari luar karena tumbuh secara vertikal di dalam tanah. Sehingga akar tanaman singkong adalah jenis akar serabut yang terspesialisasi yang memodifikasi diri sehingga ada bagian yang berfungsi menyerap air dan garam mineral di dalam tanah sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis. Dan ada juga sebagian jaringan dalam akar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang bisa disebut sebagai umbi atau isi ubi. Dari penjelasan teman-teman saya, dapat kami simpulkan bahwa perakaran pada tanaman singkong sangatlah kompleks. Tanaman singkong mempunyai sistem perakaran yaitu serabut yang terspesialisasi, yaitu akar yang dapat berubah bentuk karena berbeda fungsi asalnya. Tanaman singkong termasuk dalam tanaman dikotil. Dan secara morfologi, bagian akar tanaman singkong dapat dibedakan menjadi leher akar, batang akar, cabang-cabang akar, rambut akar, dan juga serabut akar.
Nah, sistem percabangan akar pada tanaman singkong adalah akar serabut dengan sejumlah akar cabang yang belakangnya membesar menjadi umbi akar. Dan juga, tanaman singkong tidak memiliki adaptasi sistem akar. Sekian hasil pemaparan dari pengamatan kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.